Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bi kulli daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabul wudu. Jadi kita masih bahas tentang disunnahkan kita berwudu. Tidak wajib wudu, tapi hukumnya sunnah apabila wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran hanya baca saja tanpa megang Al-Quran, ini hukumnya sunnah berwudu. Iim, mau jadi iim? Mau jadi iim? Panggil. Panggil pengurus tu, suruh taklim iim. Panggil. Udah. Audu bisurah. Suruh cepat. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Kalau megang Al-Quran, nyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, itu wajib wudu, wajib. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa memegang, ya ente apal Quran, bawa Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim. Ini tidak wajib wudu, tapi sunnah. Sunnah berwudu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam-kalam, kalimat-kalimat, perkataan, ya firman-firman Allah yang mulia. Untuk menghormat firman Allah yang mulia, kita berwudu. Walaupun tak wajib, ya hukumnya sunnah. Kalau kita berwudu, pahalanya berlipat. Kalau kita baca Al-Quran tidak punya wudu, ya tidak punya wudu, pahalanya dapat pahala. Tapi kalau berwudu, pahalanya double, ya dihitung double karena punya wudu. Tapi tidak wajib. Jadi sunnah apabila membaca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran, berwudu. Islamnya wal hadithi, dan membaca hadis. Wal hadithi, dan membaca hadis. Bahkan megang kitab hadis itu tidak wajib punya wudu. Ya, ente megang kitab hadis. Yang wajib punya wudu megang Al-Quran. Kalau baca Al-Quran sunnah. Sedangkan hadis, ya megang hadis, baca hadis, hukumnya sunnah. Sunnah berwudu. Ya, makanya para ulama-ulama dahulu, jangankan baca Al-Quran, jangankan baca hadis, baca kitab. Ya, kitab-kitab biasa. Mau ngarang kitab mereka berwudu dulu. Ya, mau baca kitab mereka tidak sembarangan. Mau baca kitab, wudu dulu, udah wudu, sholat sunnah wudu, langsung menghadap kiblat, pakai pakaian yang mulia, pakai imamah, pakai rida, pakai gamis. Ini mau baca kitab nih, pakai minyak wangi, baru baca kitab. Untuk apa? Untuk menghormat kitab. Karena kita aja pergi ke undangan. Nah, undangan, ada undangan kawinan, undangan pernikahan namanya. Ente cantik, rapi, ganteng atau jelek? Acara kawinan nih, ganteng, cantik atau jelek? Ganteng, baju paling bagus ente pakai. Tak mungkin ente pakai baju dalam sehari-hari yang dipakai itu. Baju dalam yang sehari-hari tak mungkin. Ya, baca celana yang sehari-hari tidak mungkin. Dia tetap cari baju yang paling bagus. Acara kawin kan, kondangan nih, ya baju yang paling bagus, celana yang paling bagus, sepatu yang paling bagus. Tidak mungkin dia pakai sendal jepit. Ya, dia acara kawin pakai sendal jepit. Oh, ya, tak mungkin. Cari ente kalau perlu tahan minjam. Ya, tahan beli. Bahkan kadang-kadang ada sebagian perempuan, ibu-ibu ente ini, ya tiap undangan beda baju. Ini perempuan. Umpama ada acara padahal undangan di rumah orang, bukan di rumah dia sendiri, di rumah orang. Hari Ahad ini, hari Ahad 2 hari lagi, umpamanya diundang acara kawinan rumah tetangga, pakai baju warna merah. Minggu depan ada acara kawin, enggak mungkin dia pakai baju warna merah, ganti di perempuan, tetap ganti warna lain, hitam. Ya. Minggu lebih Ahad depan lagi diundang lagi, pakai warna lain. Kenapa? Karena perempuan ini enggak mau, biasa jadi omongan. Perempuan, kalau mama Ahad ini acara kawin pakai baju itu warna merah, Ahad depan pakai baju itu lagi tak ganti, Ahad depan itu akan jadi omongan di antara perempuan-perempuan. Miskin ya.
Ana lihat dia tuh ya 10 acara kawinan di Siantan baju itu, Tanjung kemarin baju itu, di Sungai Jawi baju itu. Miskin, ini perempuan. Akhirnya perempuan kalau ada acara kawinan tahan dia tak pergi. Kalau tak punya baju ya lain tak pergi, ini perempuan. Bahkan tahannya untuk apa? Untuk jaga diri. Ya biar tak gengsi, biar tak malu. Ah gitu. Dia tak boleh gitu. Udah biar jadi omongan orang enggak apa-apa. Kalau umpama Assalamualaikum. Oh, yang ki Mas ki. Oh, ki boleh takut bohong ki. Oh, ki. Ki Mas. Ki makan kula tanya takut anak ngomong nih kah karena bededegelen anak nih ki. Ki Mas muka-muka cepat sehat ki. Ki Mas. Oke, pantas tak masuk ke lo. Oke. Mungkin labit Mas oleh 2 minggu nih kan. Oke. Stop. Nah, jadi ente tak boleh tak boleh gengsi, ya, tak boleh gengsi. Umpama tak punya baju cuma punya satu, pakai aja itu. Umpama ada orang ngomong, ente ini miskin, baju balai itu. Ya cuma ini mampunya anak. Yang penting ini baju anak tak nyuri. Itu ya jawab. Ya. Untuk apa ente gengsi-gengsi malu-malu? Ente lihat nanti kalau ente berhenti mondok, lihat. Ente lihat bayangkan dulu ente ketika dia lihat. Itu jak Mas Toto jak tak malu. Ya, pakai motor jelek gitu tiap hari kemana-mana. Hari Ahad ramai wali murid datang, mah lewat pakai motor jelek, tek. Selo ya. Ya, enggak gengsi tak malu padahal PCN punya, NMAX punya, mobil punya, apa tak malu apa gengsi? Ya, ente malah boleh gengsi punya apa ente? Nah, ente punya apa? Paling punya Supra. Ya, Supra ada. Ya punya Vario. Beli kredit bunyinya didit. Ya. Kalau motor rumah cantik bunyi di PCN, tak jaya enggak bunyi didit. Bunyi ente didit. Ada kayak bunyi jam minjam. Ya. Kalau punya emas tak jaya ente simpan kuping ente di knalpot. Bunyi cantik nas lunas. Ya. Ngerti? Apa nak disombongkan? Dunia ini enggak ada apa-apanya. Jangan sombong, jangan gengsi. Santai aja. Ini ada perempuan gitu. Ada sebagian perempuan begitu. Tiap acara kawinan berubah baju. 10 acara kawinan 10 baju. Bahkan tahan dia tak jajan. Iya. Kadang-kadang kena suaminya balik duit belanja satu hari berapa jadi 50.000 jatah belanja. Ya tahan dia. Sebenarnya bisa 50.000 tu dapat lauk ayam, lauk enak, ditahan beli tempe. Suaminya nanya, besoknya tempe. Kan tempe murah 4.000, 45.000 disimpan belikan baju. Pakai suami nanya, sayang, ngapa pula tempe terus? Ya bukan begitu bang, kami ini suka tempe. Padahal sak buah te hidung kau. Suka tempe padahal sengaja dibelanjakan tempe. Yang penting 45.000 ya, ditabung selama seminggu dapat baju baru. Gitu. Ini ada perempuan yang gini nih. Ya, dia tahan makan tak enak tak apa-apa. Walaupun makan ikan asin tiap hari, yang penting aku bisa pamer. Ya. Itu bikin malu. Kaya bergaya di luar kayak orang kaya. Oh, orang tahunya dia orang kaya. Sekali nyampe rumah, ya Allah, rumahnya mereng. Gaya kayak istri anggota dewan. Tahunya suaminya kerja beca. Sampai di antara orang tua ini pernah cerita ke Mas. Ya, Mas bilang ke dia, Pak, Bapak ini Masya Allah saya biasa ketemu istri Bapak tuh. Ya, kalau pakaiannya Masya Allah mewah, kata Mas kan. Itu harganya berapa tuh Pak? Itulah Mas, harga bajunya ada yang 1 juta Mas. Ada 500.000. Oh hebat. Bapak kerjanya apa? Ya jual bensin Mas. Bensin yang punya pom bensin. Bukan Mas, yang pakai botol 1 liter 2 liter. Sampai dia merah matanya cerita ke mamuk nangis. Istri saya itu Mas sering, dia punya kawan geng, kelompok ibu-ibu, padahal sama-sama tak kaya. Ibu tuh coba banyak orang sekarang ini bukan orang kaya, orang bergaya kaya.
Ramai-ramai pergi kawan nanti pergi ke mall, makan di rumah makan mahal KFC, sekali makan makanya nanti istri itu seminggu sekali minta duit 300.000, 500.000 untuk jalan-jalan makan, di foto-foto dengan suaminya, apa kan kawan-kawan perempuan yang lain. Trek di-upload di Facebook, sedang jalan-jalan ke mall, makan di KFC. Makan di KFC, sedangkan saya Mas di rumah makan cuma pakai telur mata sapi, goreng sendiri aja Mas. Ya, saya minta solusi ke Mas. Pak, kalau punya istri kayak gini, Bapak tinggal tawarkan. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah tawarkan kepada istrinya. Ya, jadi ada salah satu istrinya, Nabi, saya tidak kuat kalau hidup seperti ini. Nabi bukan orang miskin. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah. Oleh Allah ditawarkan Gunung Uhud. Nah Muhammad, kalau kamu mau Gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kamu. Nabi Muhammad tak mau, gunung jadi emas. Gunung Uhud ini besarnya hampir sama dengan Gunung Peneraman. Tahu? Nah, tahu Gunung Peneraman pernah? Hampir sama dengan gunung itu. Ya Mas biasa naik di atas Gunung Uhud tuh, manjat di atas Gunung Uhud. Mas Irulnya juga pernah nyampe. Alhamdulillah adik-beradik Mas semuanya pernah ke Mekah. Nyampe ya. Gunung Uhud besarnya kayak Gunung Peneraman. Oleh Allah ditawarkan, Muhammad kalau kamu mau Gunung Uhud jadi emas, ambil kamu. Nabi Muhammad tak mau. Tidak mau. Tidak ya Allah. Bahkan beliau mengangkat tangan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ij'alni miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Nabi Muhammad doanya, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ente pernah doa gitu? Mas tahu doa ente tiap habis sholat. Ya Allah, jadikan bapak anak, jadikan anak sekeluarga orang terkaya sedunia. Pernah ente doa, ya Allah, jadikan bapak anak sekeluarga orang termiskin di dunia ya Allah. Mau ente doa gitu? Tak mungkin mau. Sedangkan Nabi Muhammad doanya, Allahumma ij'alni miskinan. Maujud i'im. Maujud. Nah, suruh masuk, tak usah di luar, masuk Uti. Masuk, nanti Bapak pindah ke depan, tak mau masuk. Suruh masuk. Jadi doa Nabi, Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Oleh Allah ditawarkan jadi orang kaya, Nabi Muhammad tak mau. Malah beliau memilih hidup miskin. Untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Apa kata Nabi? Kadal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit jual narkoba. Gara-gara miskin tak berduit baru diberi beras sekarung, Indomie sekardus, duit 100.000 udah berpindah agama. Gara-gara miskin tak berduit ya mencuri, merampok, menipu. Ini banyak yang dilakukan orang sekarang gara-gara miskin. Ya. Jadi suatu hari istri Nabi lapor pada Nabi, anak tak kuat kalau hidup kayak gini ini. Cuma makan nasi dengan garam, cek zaman sekarang ya. Cuma makan roti dengan cuka, enggak ada lauk, enggak ada apa-apa. Anak enggak kuat kata Nabi. Nabi langsung kumpulkan istrinya. Siapa saja di antara kalian kalau tidak siap hidup denganku, hidup susah, hidup miskin, silahkan, aku beri izin kalian. Ya minta cerai, aku cerai. Ya, akhirnya ada salah satu istrinya daripada dia berbuat dosa, ya ngelawan suami karena masalah ekonomi, akhirnya diminta cerai istri Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti gitu tawarkan kalau punya istri gitu, istrinya boros, keluar terus tak bisa diatur, tawarkan. Ya, mak. Siap enggak hidup dengan abang? Siap hidup dengan abang sakit apa adanya? Ya, kayak gini. Hidup apa adanya, makan sama-sama, walaupun lauk telur tempe, dan jangan berkawan-kawan lagi dengan orang-orang gitu, lanjut. Enggak mau, silahkan pilih. Banyak perempuan yang ngantri abang. Paham? Kau belum tahu, Mak. Kalau kau tuh, Mak, yang ngantri kau banyak, Mak. Kau udah punya anak 4. Ya. Mungkin tak kayak dulu lagi dah. Banyak yang ngantri, tapi sopir truk. Kalau abang nih, Mak, 17 tahun, jangankan 17, 7 tahun berbol. 7 tahun budak SD. Saking gantengnya tuh ya. Nah, istri kalau ndak bisa ikut omongan suami, ya disuruh gini tak mau, disuruh gini tak mau.
Udah berapa kali ente nyuruh, enggak boleh keluar rumah kecuali izin. Enggak boleh berkawan dengan mereka itu, enggak boleh. Ya. Terus enggak boleh jalan kemana-mana kecuali dengan abang. Udah diberitahu masih. Ingatkan. 1 kali. Jangan ulang lagi. 2 kali. Jangan ulang. 3 kali. Tinggal tawarkan tadi. Mau dilanjut enggak kawinnya atau enggak? Pernikahan nih, keluarga kita mau dilanjut atau enggak? Ini harus tegas itu sebagai suami. Cuma sekarang banyak suami DKI dibawa ketiak istri. Takut ke bini. Di antaranya bapak ente itu. Waduh, ada bapak-bapak takut ke bini. Ya, baru pergi keluar sebentar kena emak di luar. Bang, mana bang? Balik. Iya. Padahal yuk mas tanya kira-kira kalau kelahi betul bapak kan mak ente siapa menang? Kelahi betul ibu tombok. Simpan di ring tinju pakai sarung tinju. Siapa yang menang kira-kira? Bapak ente kan? Tapi siapa yang takut? Bapak takut ke mak apa mak takut ke bapak? Ayo, bapak ente takut enggak ke mak ente? Diomel-omel diam enggak? Diam. Paling cerita gitu, itulah mak kau tuh. Paling curhat gitu, itulah mak kau mulut besar cerewet mak kau tuh. Nanti bilang ke bapak, kalau bapak berani pergilah. Enggak gitu. Walaupun mama ente kurus, bapak ente tinggi besar kayak Hafid. Yo. Bapaknya tinggi besar. Sedangkan mama ente kurus kering, ditiup jatuh. Tapi banyak suami takut bini. Ya, mas pun heran. Karena apa? Kebiasaan dimanja. Ya, dimanja dibiasakan. Makanya nanti kalau jadi suami harus tegas. Tegas. Jangan kalah. Paham? Jadi sunnah selanjutnya berwudu ketika apa tadi? Baca hadis. Istamir. Wadzikri dan berzikir. Wadzikri dan berzikir. Wirid. Ente ko Naqsyabandi itu tidak wajib punya wudu. Ente zikir wirid itu wirid tidak wajib punya wudu, tapi sunnah. Ente nak baca subhanallah sambil tidur ente baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tidak wajib punya wudu. Cuma hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena yang akan keluar dari mulut kita ini kata-kata yang mulia. Untuk menghormati kata-kata tersebut, kita pun berwudu. Wudu suci, kata-kata suci. Digabung, jadi pahalanya double. Istamir. Wal julusi fil masjid dan duduk di masjid. Wal julusi fil masjid dan duduk di masjid. Duduk di masjid atau i'tikaf diam di masjid. Ya itu hukumnya sunnah. Dan wudhunya juga sunnah. Ente kalau masuk masjid enggak niat i'tikaf, enggak dapat pahala. Masuk masjid dari pagi sampai pagi. Ya, ente tidur situ, duduk di situ. Enggak dapat pahala kalau enggak niat i'tikaf. Caranya bagaimana? Agar ente duduk di masjid, selama ente duduk dihitung pahala, dicatat pahala, caranya ente niat i'tikaf. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia ketika duduk di masjid. Niat saya iktikaf sunnah karena Allah. Selama ente duduk di masjid, walaupun duduk, tidur di situ masjid, tetap ditulis pahala. Ngalir pahala ente. Tapi kalau ente tidak niat, 10 hari ente nginap di masjid, tidak akan ditulis pahala. Makanya hukumnya kalau mau iktikaf harus berniat. Dan iktikaf diam di masjid, ya duduk di masjid, tidur di masjid, tidak wajib punya wudu. Tidak wajib punya wudu. Hukumnya sunnah punya wudu. Ya kalau sholat wajib. Kalau tidak sholat, cuma nanti mau pergi masjid. Nanti masuk masjid lalu khairat mamanya. Mama libur sini, libur. Wah masjid ada AC ini. Anak mau tidur di masjid loh. Nanti pergi masjid, hidupkan AC. Ya tidur nanti. Niat dulu. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf sunnah karena Allah. Tidur nanti. Tidur mulai dari jam 9 malam. Sampai nanti azan subuh. Itu ditulis. Pahala. Ya. Paham? Nah, nanti sayang. Makanya kalau ente masuk masjid, niatnya i'tikaf. Dan niat i'tikaf biar pahalanya double, ada caranya. Kalau ente cuma niat saya i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, itu dihukumi ente i'tikaf sunnah. Caranya bagaimana? Agar pahalanya berlipat-lipat, ente niat i'tikaf wajib. Contohnya gini, kalau mas masuk masjid, tidak langsung nawaitul i'tikaf, mas gini. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi wa nawaitul i'tikaf fihi sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya gini, saya bernazar. Nazar itu hukumnya wajib. Hati-hati ya.
Ente kalau nazar contohnya, ente nazar kalau sampai nanti ana lulus kelas 3 Aliyah dapat nilai tinggi umpamanya, anggap ente dapat nilai 70 umpamanya, maka ana bernazar semua anggota kamar ana akan ana belikan nasi goreng. Nah, pas ente lulus wajib ente belikan nasi goreng. Makanya ente bernazar hati-hati, nazar sesuai kemampuan ente. Kalau ente kira-kira orang tua ente tak mampu, jangan tidak menazar. Ente nazar gini, kalau sampai ana lulus, ana niat semua santri satu pondok Al-Jihad ini dan keluarga besar Al-Jihad yang ada di pondok ini, ana belikan KFC, burger, pizza, dan akan ana beri sapi satu ekor dan akan ana beri motor PCX sebuti-sebuti. Gimana? Wajib? Wajib ente sampai mati ente punya utang. Bisa dipangkong ente gara-gara ente kena malaikat. Wajib, mampu tak mampu wajib ente bayar. Ya kalau mampu langsung bayar, kalau tidak mampu ente cicil kredit. Ya mampu nasi goreng, nazarnya pertama mampu burger, ya beli burger dulu. Di bulan depan dia punya duit pizza, beli pizza semua. Hati-hati nazar, maka nazar menurut kemampuan, jangan sembarang-sembarang. Jadi agar i'tikaf ente di masjid ditulis sebagai i'tikaf yang wajib pahalanya besar, ente niatnya gitu. Nazartul i'tikaf, bahasa Indonesia gini. Saya bernazar bukan bernazar. Salah, banyak orang Indonesia ini salah. Bernazar. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Pesan ke pengarah. Salah itu. Bukan na'udzubillah min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullahaladzim. Ya, bukan bernazar. Azan. Bukan azan. Acan sekali. Siapa yang acan di masjid? Yang acan di musola siapa? Oh, yang acan tuh Hafid acan. Karena dia habis acan tadi tomat dengan cabai. Makanya badannya besar. Nah, bukan azan, tapi azan. Ente santri pakai bahasa yang fasih. Jangan ente malah ikut-ikutan, santri ikut-ikutan. Ya, udah azan. Jangan ente azan. Kalau ada orang tak paham apa azan itu apa? Azan itu ya azan. Enggak, yang betul tuh azan. Ya salah ente, yang betul tuh azan, bukan azan. Nah, jadi contohnya biar pahalanya double dihitung i'tikaf wajib. Niat saya bernazar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini dan saya berniat i'tikaf fardu karena Allah Ta'ala. Ente ditulis sebagai i'tikaf wajib, pahalanya double daripada i'tikaf sunnah. Nah, bang, caranya gitu. Bahasa Arabnya ini, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi wa nawaitul i'tikaf fihi fardhon lillahi ta'ala. Fardu, jadi bukan sunnah, jadi fardu dia. Karena kita bilang nazar. Kalau ente tak bisa ya udah paling sedikit masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf sunnah karena Allah. Jadi masuk masjid, tidur di masjid, hukumnya ndak wajib punya wudu. I'tikaf diam di masjid pakai niat, hukumnya ndak wajib punya wudu. Islamnya. Wal mururi fihi dan melewati masjid. Lewat ke masjid, dia lewat umpama ini masjid cinciknya, ini pintunya, ini pintu masjid. Di sana pintu masjid. Kalau ente lewat sini, nembus situ, rumah ente di situ, lebih cepat. Kalau ente tidak nembus mutar. Oh, mutar. Anggaplah ini tak ada jalan sampingnya. Ente mutar. Mari yang belakang tembus Pasar Dahlia, tembus ke Mitra Anda, tembus Gertak 1, tembus ke Juruju, baru ke rumah ente. Mutar. Karena tidak ada jalan lain umpama. Sedangkan kalau ente lewat pintu ini, nembus itu rumah ente depan tuh. Nah, jadi melewati masjid sunnah punya wudu, sunnah, tidak wajib. Ya, sunnah punya wudu. Kenapa? Karena kita akan melewati tempat yang mulia. Jadi melewati masjid, tidur di masjid, i'tikaf di masjid, itu hukumnya sunnah. Hati-hati perempuan. Perempuan kalau haid tidak boleh masuk masjid, haram. Ini kadang-kadang ada perempuan tak paham. Dia haid ikut ada acara di masjid. Anggaplah acara Habib Toha bersolawat, penceramahnya dari India, Kiai Haji Sahrukan menjauh. Akhirnya ente duduk di teras masjid. Teras masjid di luar tuh di teras. Iya, sama.
Orang haid dalam masjid atau teras masjid hukumnya tak boleh, haram. Kenapa? Yang dinamakan masjid, semua yang diwakafkan oleh pemilik tanah sebagai masjid itu masjid. Umpama Mas yang punya tanah, sebelum dibuat masjid, Mas bilang ke orang kampung bahwa saya punya tanah, anggaplah ini, mulai dari sini ini sampai di sana rumah Mas itu ana wakafkan sebagai masjid. Lalu yang dibangun bangunan masjid cuma sebesar ini sampai rumah Mesurip, itu bangunan masjid. Sedangkan lebih dari rumah Mesurip sampai rumah Mas itu parkir untuk masjid. Ente yang head datang bulan, jangankan masuk ke masjid, masuk ke tanah parkirannya tak boleh karena itu masjid. Karena orang yang punya tanah diwakafkan untuk masjid, kecuali dipisah. Kecuali dia punya tanah panjang dipisah. Ini yang besar lebar gini ini ana wakafkan masjid. Sedangkan tanah di depannya ini ana wakafkan sebagai parkiran motor. Umpamanya. Terus tanah yang sebelah sana di samping itu ana wakafkan sebagai WC untuk masjid. Nah, itu berarti dipisah-pisah. Terus masjid hanya batas ini. Terasnya kata yang punya tanah, yang teras ini bukan masjid ya, bukan masjid, hanya teras. Yang masjid yang dalam. Berarti itu boleh duduk di teras. Tapi sedangkan umumnya masjid, umumnya orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, ayo dipisah-pisah apa secara umum? Secara umum. Dia bilang ke panitia pembangunan masjid ke orang kampung, pokoknya tanah ana 20 meter kali 20 meter ana wakafkan untuk masjid. Akhirnya orang kampung rapat, dibangun. Kira-kira kalau tanah besar gitu dibangunkan masjid semua, apa ada terasnya dan WC dan tempat parkir motor? Lengkap enggak? Lengkap. Masuk tanah parkiran motor haram. Dengarkan yang bermuat. Ya, ente masuk ke tanahnya itu tanah yang diwakafkan masjid, itu masjid. Kenapa? Karena yang dinamakan masjid 7 lapis di dasar bumi, 7 lapis di atas langit. Itu semuanya masjid. Umpama ente pakai helikopter saking kayunya, ente ente datang bulan yang bermuat. Ya, atau laki-laki junub junub mimpi basah belum mandi besar. Kayu suami istri nih. Suami istri. Suaminya dia junub, tidur mimpi basah belum mandi besar, istrinya datang bulan, jalan-jalan pakai helikopter. Pakai orang kayu kan? Ya enggak nyopir sendiri, mana ada orang kaya nyopir sendiri? Ya, pakai sopir. Sopirnya Hafid. Ya. Helikopternya merek Avanza. Ini kecil-kecil pada nyopir nih. Ya. Ini biasa kena emas suruh mobil mas di depan pondok pindahan. Ya, tak tahu belajar ke mana dia. Insyaallah ya. Dan dia pun bisa jadi mobil, badannya mirip mobil. Umpamanya Hafid sopir helikopter, apa namanya sopir pesawat? Pilot. Nah, tuh. Hafid jadi pilot. Lalu diarahkan kena Hafid. Itu udah lama berhenti pondok al-jihad nih. Suami istri, suaminya alumni al-jihad, istrinya alumni al-jihad. Udah 20 tahun yang lalu. Lalu ngajak jalan-jalan, bos. Bos, kemana bos? Putar-putar ya ketemu dia anak. Hafid pun sopirnya alumni al-jihad gak? Gini ya bos. Kita lama tak ke pondok bos, kita lihat dari atas bos yuk. Anak pun pertama kali gak nyopir, jadi pilot pesawat nih bos. Iyalah. Kan helikopter. Lalu nyampe di atas pondok. Ya Allah udah berubah semua bos. Lihat Hafid. Tak berubah, Grand Max tuh bos. Punya Mas Toto motor Grand Max tuh bos. Grand. Tak berubah. Mau dilihat. Oh lihat. Langsung pas nyampe. Bos kita ziarah yuk bos. Ke makam Bim Anis bos. Nah, ziarah dari atas. Pas helikopternya berhenti di atas masjid. Ini tidak boleh. Haram. Kenapa haram? Karena bosnya Hafid. Dia belum mandi besar karena junub. Ya, mimpi basah. Sedangkan istrinya datang bulan. Tidak boleh. Kenapa? Yang dinamakan masjid 7 lapis ke bawah bumi, 7 lapis ke atas langit. Jadi tidak boleh. Paham? Jadi orang apa tadi? Yang selanjutnya warmurur fihi, melewati masjid hukumnya sunnah berwudu. Samir. Wadirasatil ilmi, dan belajar agama, belajar ilmu agama kayak gini nih. Belajar taklim. Taklim tidak wajib dia punya wudu, sunnah. Kenapa sunnah? Ya karena taklim ini mulia. Akan dikeluarkan, disampaikan firman Allah, disampaikan hadis Nabi, disampaikan kalam-kalam ulama. Ya, untuk menghormati sesuatu yang mulia, kita pun punya wudu, mensucikan diri biar bersih. Bahkan taklim harus pakai gamis, pakai baju takwa, ya rapi, tidak boleh pakai kaos. Kenapa? Kenapa di sini tidak boleh hati taklim pakai kaos? Ya, pakai kaos umpamanya. Kenapa? Karena tidak hormat.
Makanya santri harus pakai gamis. Solat menghadap Allah pakai gamis rapi. Ya, tidak boleh pakai kaos. Karena sesuatu yang mulia. Makanya dirasatul ilm, belajar ilmu agama sunnah berwudu. Samir. Wa ziyaratil kubur. Ziarah kubur. Pergi kuburan siapa ya? Kuburan orang tua, datuk, nenek, atau kuburan ulama. Nanti umpama santri putra putri ini kan akan ada jadwal selanjutnya pergi ke mana? Ziarah. Ya. Sampai Singkawang. Jadi jangan lupa santri itu yang belum bayar per bulan 20.000 biar tak terkejut orang tua ente. Kalau langsung bayar 200 terkejut. Kalau 20 itu tidak terkejut. Ziarah ke Batu Layang, ke Sultan bawahnya. Itu enggak wajib punya wudu ziarah. Sunnah punya wudu. Tapi kalau ente megang Yasin, wajib punya wudu. Kalau enggak megang Yasin, hanya ente Yasin pakai udah apal lah baca Yasin. Ente ziarah kubur. Itu hanya hukumnya sunnah berwudu. Kenapa? Karena kita akan pergi ke makam. Ya, pergi ke makam, menghormati orang makam. Ya, Islamnya. Wa min hamlil mayyiti, dan membawa mayat, mekul mayat. Mekul mayat ini sunnah berwudu, mekul mayat. Ngerti, Samir? Wa masihi, dan menyentuh mayat, memegang mayat. Wa masihi, dan memegang mayat juga sunnah punya wudu. Ketika habis mandi kan mayat dikafani. Biasa kafani mayat tuh, ya. Kan kita megang badan dia, itu kita sunnah punya wudu. Terus? Bukan cuma ketika ngafani, setelah mengkafani, setelah memandikan mayat juga sunnah berwudu. Ya. Ini makanya kalau kita betul-betul ngamalkan ajaran Islam, insya Allah tak kena corona. Jangan kena corona. Ada mayat, makanya jangan takut. Ada orang meninggal dunia kena corona. Aduh, saking takut berlebih, akhirnya ketika mandikan takut enggak nyentuh. Mandikan gini. Bahkan ada yang di daerah luar Pontianak ditayamumkan. Mayat ditayamumkan. Mana boleh? Tayamum boleh kalau enggak punya wudu, enggak ada air. Enggak ada air, atau ada orang yang sakit, atau ada orang hidup yang sakit, yang kata dokter tak boleh nyentuh air. Kayak ente mamanya, Hafid sakit, gatal-gatal sebadan. Ya, panu, kuras, kurap, koreng. Pokok sebadan. Luka-luka dan cor lebur. Akhirnya kata dokter ini tak bisa kena air. Kalau sampai kena air, maka tambah parah. Ente harus tayamum. Boleh tayamum Hafid, tapi tiba-tiba saking parahnya Hafid mati. Saking parah sakit mati. Gimana? Apa masih tayamum kan? Enggak, kan udah mati. Siram. Ya, bukan pakai tayamum lagi, pakai air udah kan udah mati. Kecuali ketika dia masih hidup, kata dokter, kalau pakai air bahaya nih. Bisa mati ente. Makanya harus pakai tanah. Kalau udah mati, masa dokter ngomong, mayat, kalau ente pakai air bisa mati lagi. Mati 2 kali. Jadi dilingau. Ada orang gara-gara Covid, ya bukan dimandikan mayat, ditayamumkan. Enggak boleh, ini tanggung jawab nih. Yang mentayamumkan tanggung jawab. Enggak boleh, jangan gara-gara suatu penyakit lalu kita takut berlebih hingga meninggalkan syariat-syariat Islam. Bismillah, mandikan seperti biasa, gosok ini kita menghormat mayat. Makanya setelah mandikan mayat, nanti setelah itu kita disunahkan wudu, disunahkan mandi, jatuh virusnya. Ini kalau kita ngikuti Islam betul-betul. Ini banyak kayak kemarin ada petugas medis, dia sholat mayat pakai seragam kayak robot tuh, sholat mayat ada ruku, ada sujud. Kok bisa? Karena bodoh. Ya karena bodoh. Sedangkan ustadz kampung tak boleh ngimam, karena dia tak boleh. Tidak boleh, bahaya, ini corona, bahaya. Biar kami saja ngimam. Kami sebagai petugas Covid aman karena kami udah pakai baju robot. Ya. Kalau kiai tak usah kiai tak usah ngimam, tak usah dekat-dekat. Akhirnya ngimam, bikin malu ujung-ujungnya. Ini gara-gara bodoh bala. Ya, takut berlebih ke penyakit. Ya. Walaupun penyakit ada, anggap ya benda itu tak ada. Ya. Hidup ni slow-slow ya boy, anggap tu benda tak ada. Karena kenapa? Kalau umpama kita terlalu takut berlebih, akhirnya imun kita turun. Imun kita ni kesehatan kita turun, mudah kena penyakit. Tapi kalau kita tak habis pikir, ambil slow-slow ya, insya Allah sehat. Contohnya Bang Rohim. Bang Rohim gila, sehat dah? Pernah nanti lihat Rohim duduk-duduk gini? Ngapain? Pening kepala aku. Gara-gara apa? Duit habis. Pening duit tak punya. Kata Rohim, baju belum ganti, pening kalau aku ngurus dunia nih. Pernah Rohim gitu? Mana ada? Bagus, cewek-cewek Rohim selalu ya dilewat ono. Paling juga kan bagus kan. Tapi sehat. Kenapa? Karena dia tak ada pikiran. Orang gila tuh.
Nanti makanya kalau ada penyakit santai, ambil slow-slow ya boy. Tadi. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.